Nah, bakatnya buat main bola ini ditemuin sama tetangganya. Gak tahu kebetulan atau gimana, tapi setiap Bejo balik dari merantau, pasti dia dapat gelar juara bersama Persebaya. Bahkan Rahmat Irianto sempat ngasih hadiah yang mungkin hadiah ini bisa jadi salah satu hadiah terbaik untuk ayahnya. Halo guys, selamat datang di Zidane Fatoni. Jadi baru-baru ini ada berita duka, yaitu kabar meninggalnya salah satu legenda sepak bola Indonesia, sekaligus ayahanda dari pemain Persib Bandung Rahmat Irianto yang bernama Bejo Sugiantoro. Beliau dikabarkan mengalami kolaps saat sedang bermain fun football bersama rekan-rekannya di lapangan Sier Surabaya pada tanggal 25 Februari 2025. Rekan-rekannya sempat ngasih pertolongan pertama lebih dulu di lapangan, sebelum akhirnya beliau dibawa ke Rumah Sakit Royal Surabaya buat dapat penanganan medis lebih lanjut. Tapi sayang, walaupun udah dapat penanganan medis yang maksimal, nyatanya nyawa dari coach Bejo Sugiantoro gak bisa diselamatin. Hal ini tentu jadi kabar yang cukup mengejutkan, mengingat di usianya yang 47 tahun, saat ini beliau masih aktif untuk jadi pelatih salah satu klub Liga 2, yaitu Delta Sidoarjo. Gua juga tentu menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, dan di video kali ini gua bakal bahas ke kalian gimana aja kiprah dari Bejo Sugiantoro, apa aja kebaikan dan juga jasanya untuk sepak bola Indonesia. Karena pada kenyataannya beliau bukan hanya berprestasi sebagai pemain sepak bola aja, tapi juga punya jasa yang cukup besar buat sepak bola Indonesia yang masih bisa kita nikmatin sampai sekarang. Kalau gitu langsung aja kita bahas, inilah kisah perjalanan sepak bola dari Bejo Sugiantoro. Jadi, Bejo Sugiantoro lahir pada tanggal 2 April 1977 di Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau memang lahir dan besar dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan pas masih kecil, Bejo Sugiantoro sering tuh bantu orang tuanya buat jualan. Katanya, beliau sering ikut orang tuanya buat dorong gerobak dagangannya dari rumah ke taman hiburan rakyat yang jaraknya kurang lebih 5 kilo. Bayangin, kalau kita yang jalan kaki 5 kilo, bolak-balik berarti 10 kilo kan? Apalagi harus ditambah dengan dorong gerobak. Kayaknya kita bakalan banyak ngeluh deh. Tapi beda dengan Bejo Sugiantoro, beliau aman aja. Dia benar-benar ikhlas buat ngejalanin aktivitasnya yang emang gak gampang itu. Nah, bakatnya buat main bola ini ditemuin sama tetangganya. Jadi dulu kan keluarga Bejo Sugiantoro itu merupakan keluarga yang kurang mampu. Buat hidup sehari-hari aja udah terbilang pas-pasan. Jadi rasanya agak susah kalau keluarganya mau ngeseriusin dan ngasah bakat Bejo main bola buat masuk ke sekolah sepak bola atau SSB. Nah, pas banget tetangganya Bejo yang lihat Bejo itu main bolanya bagus banget, bilang buat ayo masuk SSB aja. Kalau soal biaya mah gampang, saya yang tanggung, kata tetangganya. Karena tetangganya ini emang tergolong orang yang mampu juga. Nah, habis itu masuk deh Bejo Sugiantoro ke SSB. Setelah ikut latihan bersama SSB, ternyata itu emang jadi pembuka karirnya dalam dunia sepak bola. Di masa mudanya, Bejo pernah gabung bersama klub Indonesia Muda, yang mana itu adalah klub internal Persebaya Surabaya. Terus pernah juga bermain bersama Persebaya Junior di ajang Piala Haornas. Nah, kabarnya di ajang tersebut Bejo Sugiantoro emang bermain cukup bagus. Bahkan karena permainannya yang cukup bagus tersebut, dia sampai dapat tawaran dari PSSI Primavera buat belajar sepak bola di negara Italia. Tapi panggilan dan tawaran tersebut malah ditolak sama Bejo Sugiantoro dengan alasan dia katanya gak mau ninggalin kakeknya di Surabaya. Terus karena gak jadi berangkat ke Italia, akhirnya pada usia yang masih 17 tahun, Bejo Sugiantoro malah dapat kontrak dari tim senior Persebaya Surabaya. Yang waktu itu dia dapat kontrak pada tahun 1994. Jadi karena dapat kontrak profesional dari Persebaya, akhirnya dia main deh bersama Persebaya di Liga Indonesia musim 1994-1995. Dan kala itu debutnya terjadi pada tanggal 27 November 1994 ketika menghadapi PSM Makassar. Keren kan? Usianya masih 17 tahun tapi udah jadi andalan di tim senior. Berarti itu udah jadi bukti kalau kualitas Bejo ini gak kaleng-kaleng. Terus karena Bejo Sugiantoro main bagus di musim pertamanya, lagi-lagi Bejo dapat panggilan buat ikut program PSSI Primavera yang dia tolak tadi. Dan tawaran yang sekarang akhirnya dia terima. Tapi sayang, kayaknya emang udah takdirnya Bejo buat main di Indonesia aja. Karena saat itu pendidikannya di Italia emang gak bertahan lama. Dia malah mutusin buat pulang lagi ke Indonesia dengan alasan dia masuk ke tim Bareti. Sedangkan Bejo pengennya masuk ke tim PSSI Primavera. Nah, akhirnya udah deh tuh, Bejo pulang lagi ke Indonesia. Setelah balik ke Indonesia, dia main lagi bersama Persebaya Surabaya. Dan pulangnya Bejo ternyata gak sia-sia. Karena di musim 1996-1997, dia berhasil bantu Persebaya Surabaya buat jadi juara Liga Indonesia. Setelah mengalahkan sang juara bertahan Bandung Raya dengan skor 3-1 di final. Nah, prestasi ini tentu jadi gelar profesional pertama bagi Bejo
Bejo Sugiantoro yang kala itu usianya masih cukup muda, sekitar 19 tahunan. Tapi walaupun masih sangat muda, dia udah jadi andalan timnya dan bisa bantu timnya buat jadi juara. Terus selain jadi juara di musim 96-97, dia juga nyaris bawa Persebaya buat jadi juara lagi di musim 98-99. Tapi sayang, kala itu mereka harus kalah dari PSIS Semarang pada partai final. Dan yang paling mengejutkan, ternyata di musim 2002, Persebaya Surabaya harus degradasi ke Divisi 1 atau yang sekarang itu setingkatnya sama Liga 2. Nah, di situ karena ada tawaran juga dari klub lain yaitu PSPS Pekanbaru, akhirnya Bejo milih buat ninggalin Persebaya dan gabung bersama PSPS Pekanbaru. Tapi karir Bejo di PSPS itu nggak bertahan lama. Setelah satu musim membela PSPS, di musim berikutnya dia balik lagi ke Persebaya Surabaya. Dan lagi-lagi di momen kembalinya Bejo Sugiantoro ke Persebaya, dia berhasil juara bersama timnya untuk yang kedua kalinya. Tepatnya pada tahun 2004 di ajang Liga Indonesia. Gak tahu kebetulan atau gimana, tapi setiap Bejo balik dari merantau, pasti dia dapat gelar juara bersama Persebaya. Akhirnya setelah itu dia bertahan bersama Persebaya sampai tahun 2008 dan juga membela beberapa klub lain setelah hengkang dari Persebaya Surabaya. Sedangkan untuk karirnya di Timnas Indonesia, Bejo juga cukup jadi andalan di Timnas Indonesia kala itu dengan berhasil mencatatkan 48 caps bersama tim Garuda Senior, yang capsnya tersebut terjadi dalam rentang tahun 1997 sampai 2004. Jadi wajar banget kalau Bejo Sugiantoro ini dikenal sebagai legenda dari Persebaya Surabaya dan juga Timnas Indonesia. Karena buat Persebaya, dia berhasil ngasih 2 gelar Liga Indonesia untuk klub asal kota Surabaya tersebut. Sedangkan untuk Timnas Indonesia, capsnya yang berjumlah 48 tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit. Kemudian Bejo Sugiantoro resmi gantung sepatu pada tahun 2014. Dan setelah pensiun tersebut, dirinya aktif untuk jadi pelatih. Udah cukup banyak tuh Bejo Sugiantoro buat jadi pelatih beberapa klub di Indonesia, kayak Persik Kediri, Persebaya Surabaya, Serpong City FC, sampai yang terbaru dan kontraknya sebelumnya masih berjalan yaitu Delta Sidoarjo. Jadi nyatanya Bejo Sugiantoro bukan hanya meninggalkan prestasi, tapi juga meninggalkan warisan yang sangat bermanfaat untuk sepak bola Indonesia. Sebagaimana yang udah gua jelasin tadi, bahwa beliau pernah aktif jadi pelatih di Persebaya Surabaya. Nah, di sana beliau berhasil mendidik 2 nama terkenal yang sampai sekarang masih jadi andalan di Timnas Indonesia, yaitu Rahmat Irianto dan juga Rizky Ridho. Kalau untuk Rahmat Irianto, karirnya di Timnas Indonesia emang udah mulai meredup. Tapi Irianto yang saat ini berstatus sebagai pemain Persib Bandung, tentunya di sana dia masih bisa jadi andalan. Bahkan Rahmat Irianto sempat ngasih hadiah yang mungkin hadiah ini bisa jadi salah satu hadiah terbaik untuk ayahnya, yaitu juara Liga 1 bersama Persib Bandung di musim kemarin. Hal itu juga bikin Irianto bisa ngebuktiin bahwa dia bisa lepas dari bayang-bayang kehebatan ayahnya dan juga bisa jadi pemain hebat seperti ayahnya. Bahkan di musim ini, Irianto bersama Persib Bandung sebenarnya on the track untuk jadi juara lagi, karena Persib Bandung unggul poin yang cukup jauh dari para pesaingnya. Tapi sayang, kesempatan Bejo buat lihat anaknya menyamai prestasinya tersebut harus tidak terwujud. Kebayang gak sih gimana seneng dan terharunya kalau Bejo Sugiantoro bisa lihat Rahmat Irianto jadi juara Liga Indonesia 2 kali, persis sama apa yang udah beliau capai selama berkarir di Liga Indonesia. Sedangkan untuk Rizky Ridho, dia sekarang berkarir di Persija Jakarta dan juga jadi andalan di Timnas Indonesia. Bahkan di Timnas Indonesia, walaupun dia punya banyak pesaing di posisi yang sama, tapi nyatanya Rizky Ridho masih bisa berjuang dan dapat tempat utama di Timnas Indonesia. Tentunya Rahmat Irianto dan Rizky Ridho hanya salah 2 dari warisan yang telah dipersembahkan oleh Bejo Sugiantoro untuk sepak bola Indonesia. Kuncinya emang bukan teknik bertahan aja yang beliau ajarkan, tapi juga mentalitas, kepemimpinan, dan juga semangat pantang menyerah. Yang emang hal itu bikin warisan dari Bejo Sugiantoro bisa terus eksis sampai sekarang. Oke guys, jadi itulah kisah singkat dari seorang Bejo Sugiantoro. Ternyata tempaan keras dalam kehidupan masa lalu Bejo Sugiantoro itu jadi bekal buat dirinya punya kekuatan fisik yang cukup, semangat pantang menyerah, mentalitas, sehingga bisa jadi pemain bola yang hebat. Bahkan bukan cuma pemain bola, tapi beliau juga udah jadi pelatih yang cukup sukses, karena bisa memberikan warisan berupa pemain-pemain yang hebat, yang sampai saat ini kita masih bisa menikmati kehebatan dari pemain hasil didikan Bejo Sugiantoro. Semoga kisah ini juga bisa jadi pembelajaran dan motivasi buat kita semua. Kalau ada informasi yang keliru, gua minta maaf dan kalian coba bisa lurusin aja di kolom komentar. Sekian dari gua, terima kasih, see you di next video and bye-bye.